pagi ini kita akan mulai mengumpulkan jamaah secara bergilir. Sejatinya sejak tadi jam 7.30 rombongan 1, 2, dan 3, lalu berlanjut rombongan 3, 4, 5, 6. Lalu nanti di akhir, yang di sesi terakhir adalah rombongan 7 dan 8. Dalam rangka apa? Tentu kami dari tim petugas haji atau petugas penyelenggara haji Indonesia yang menyertai kloter atau dulu terkenal dengan sebutan TPHI dan juga TPI serta para TKH, tenaga kesehatan, akan menyampaikan beberapa hal yang tentu pertama berkaitan hal yang urusan berkaitan kalau ini berkaitan dengan ubudiyah kita baik selama di Madinah maupun nanti ya sebentar lagi kita akan pindah atau didorong, bahasanya panitia haji itu didorong, bukan dinunggakkan tapi didorong dari kota Madinah menuju kota Makkatul Mukarramah dalam rangka melaksanakan umrah wajib dan menunggu waktu nanti kita akan melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan kurang lebih tanggal 12 Dzulhijjah pada tahun 1443 ini. Oleh karena itu tentu bahwa perjalanan kita dalam haji ini ada perjalanan duniawi dan juga perjalanan ukhrawi. Duniawinya ya kita bepergian seperti umumnya orang pergi. Dalam konteks ukhrawinya kita dalam hal ini adalah sedang menjalankan salah satu rukun Islam yaitu haji. Dalam Al-Quran disebutkan haji itu man istata'a ilaihi sabila. Dan alhamdulillah panjenengan semua dari sekian miliar penduduk muslim di dunia, sekian ratus juta penduduk Islam di Indonesia, pada tahun ini panjenengan adalah orang-orang yang mendapatkan istitoah atau kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh karena itu tentu ini semua harus kita syukuri, harus kita muhasabahi bahwa kita sudah melakukan perjalanan sampai sini. Bahkan oleh para ulama, barang siapa yang mengeluarkan, menyedekahkan atau menginfakkan hartanya dalam rangka perjalanan haji, baik itu untuk biaya hajinya, selamatane, wong Jawa itu selamatane kata begini, kata ngarep nangat awake kesel mergo nampa tamu, ya kesalih. Tamu ini bener rampung sampai jenengan intin badhe dunya. Nah, itu kata para ulama, insya Allah akan apa yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan, bahkan dilipat gandakan sebanyak 700 kali dan termasuk bagian dari infak fisabilillah. Semoga apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih banyak dan juga menjadi perjalanan yang berkah bagi kita semua. Bapak Ibu Duyur Rahman yang saya hormati, di Madinah ini Bapak Ibu sudah hampir 6 hari. Kita datang hari Selasa, kita sudah sholat arba'in, mulai sholat asar yang akan insya Allah akan diakhiri besok zuhur pada hari Rabu. Maka selama di Madinah ini tentu kita juga sudah ziarah kepada situs-situs yang tertentu yang sudah ada sejak zaman Nabi, terutama situs yang mungkin paling memorial dalam sejarah Islam adalah masjid pertama yang didirikan oleh Kanjeng Nabi adalah Masjid Quba. Maka ada hadis, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, man tatahhara fi baitihi, dan barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu kemudian summa ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fasolah rakaataini kana ka umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dan tentu panjenengan bersuci dari sini adalah dari hotel, lalu pergi ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, itu pahalanya terhitung sebagai pahala umrah 1 tahun. Panjenengan belum telat, misalnya nanti pada zuhur atau besok setelah sholat subuh, misalnya mau ada yang masih mau Masjid Quba, monggo. Tapi kalau bisa jangan sendiri-sendiri, perginya berombongan, entah pakai taksi atau biasanya di depan
Masjid Nabawi itu ada bis yang melayani pulang pergi dari Masjid Nabawi menuju Masjid Kuba. Tapi syaratnya itu Anda panjenengan harus sudah bersuci dari sini, lalu pergi ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, akan dihitung pahalanya sebagaimana pahala orang yang umroh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Madinah pula kita diberi waktu kurang lebih 8 hari minimal yang otomatis panjenengan akan melaksanakan sholat arba'in. Ingat Bapak Ibu bahwa sholat di Masjid Nabawi itu ganjarannya adalah 1000 kali derajat. Nah, kata Kabimba atau kata konsultan Bibat kemarin, Bapak Kiai Haji Wazir Ali, kalau dihitung 1000 kali 40 itu kurang lebih kan 40.000. Itu sebagaimana kita sholat 22 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo itu betul-betul dijaga. Yang bisa arba'in, yang dijaga betul-betul arba'innya. Andaikan belum bisa arba'in, ya tetap sekali sholat di Masjid Nabawi akan dihitung ganjarannya adalah 1000 derajat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tetap dijaga kesehatannya sehingga dapat melaksanakan ibadah arba'innya dengan baik sampai nanti di zuhur pada hari Rabu 2 hari yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, maka berikutnya yang perlu kami jelaskan pada kesempatan pagi ini menjelang keberangkatan kita menuju kota Mekah adalah berkaitan dengan rencana keberangkatan. Menurut jadwal di sektor itu kita akan diberangkatkan atau didorong mulai pukul 2 siang. Jam itu Bu? 2. Jam 2 siang hari Rabu. Padahal arba'in kita itu habisnya adalah zuhur, sholat zuhur hari Rabu. Maka tahapannya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ziarah wada atau ziarah pamitan dengan Kanjeng Nabi itu akan kita laksanakan besok pada hari Rabu pasca sholat subuh. Jadi panjenengan nanti pada sholat subuh hari Rabu bersama-sama satu kelompok kumpul di depan toilet 211 seperti tadi pagi. Nanti jamaah yang laki-laki kita akan bersama-sama melakukan ziarah wada sambil jalan melewati makam Kanjeng Nabi. Karena yang ibu-ibu kan mboten bareng lewat ngebet. Maka nanti akan bersama-sama kita ziarah wada ke makamnya Kanjeng Nabi. Yang intinya pada ziarah wada itu adalah memohon doa restu kepada Kanjeng Nabi supaya perjalanan haji kita dan umroh kita ini diberikan kemudahan, kelancaran dan kemakburan haji maupun umroh kita. Intinya adalah memohon keselamatan. Dan yang lain-lain monggo yang mau doa sendiri-sendiri silahkan. Itu inti dari kegiatan ziarah wada yang akan kita laksanakan insya Allah hari Rabu tanggal 15 Juni pada sholat subuh kurang lebih jam 5 pagi waktu Arab Saudi. Kita berkumpul di depan toilet 211. Lalu setelah itu panjenengan nanti akan diarahkan oleh ketua kloter untuk koper besar itu 5 jam sebelum keberangkatan sudah semuanya harus ditata di depan kamar. Terutama bapak-bapak, pastikan kain ihram jangan dimasukkan koper besar. Terutama yang nanti akan dipakai di siangnya. Jadi pastikan itu Pak, bagi jenengan baju ihram itu tak tutup koper gede kabeh, ampun. Jadi pastikan terutama yang bapak-bapak kain ihramnya 2 helai itu ditaruh di luar koper besar. Oke, paham nggih bapak-bapak? Nah, dipastikan itu. Nah, koper besar pagi hari kurang lebih jam 8 jam 9 panjenengan taringke di depan kamar masing-masing. Nanti akan diturunkan oleh tim KBKB
atau yang biasa itu ngobrol dengan lantai jenengan itu. Orang-orang dari Bangladesh itu ya, Bengali itu nanti akan menurunkan koper. Karena kontrak kita dengan hotel itu salah satunya termasuk menurunkan dan menaikkan koper besar dari bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, itu pagi hari, lalu menjelang sholat zuhur, jadi ini saat-saat krusial, karena jamnya jam mepet, saya katakan ini adalah saat-saat krusial kita, maka ketika menjelang zuhur, seluruh jamaah sudah dipastikan harus mandi sunnah ihram sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, jenengan sudah harus mandi sunat ihram. Nah, setelah itu panjenengan akan pergi ke masjid. Saran kami, syukur tas tenteng itu sudah jenengan turunkan lebih. Ya, tas tenteng dikunci rapat, kirim ke lobby, sehingga pulang dari masjid jenengan tidak perlu balik ke hotel. Nah, berangkat zuhuran ke masjid untuk menyempurnakan arba'in plus sekalian diniati jamak takdim. Takdim asar, takdim dengan besar tetapi tidak kosong. Di sholat asar di jamak takdim di waktu zuhur bertemu kosong. Nah, setelah pulang dari masjid, panjenengan balik ke hotel itu kalau tas tenteng semuanya sudah dibawa ke bawah, jenengan tidak perlu kembali ke kamar. Karena panjenengan kersa kiambak bahwa sepulang dari masjid di jam-jam yang sangat padat, itu mau naik saja ngantrinya lama. Maka kalau tas tentengnya sudah dibawa, jenengan tidak perlu ke masjid, jenengan tidak perlu naik ke kamar, maka siap-siap naik untuk menuju bis. Sesuai dengan rombongannya masing-masing. Yang rombongan 2, yang rombongan 1 di rombongan 1, rombongan 2 di rombongan 2, dan seterusnya kecuali 8 orang. Ya. Kecuali 8 orang yang di manifest tertulis rombongan 9 itu oleh kebijakan kloter kita taruh 1 orang di bis 1, 1 orang di bis 2 dan seterusnya sampai di bis 8. Niat kita baik, yang penting semuanya sampai dulu ke Mekah. Karena bis itu tidak bisa lebih dari 45 orang, Pak. Jumlah dalam satu bis itu tidak boleh lebih dari 45 orang. Maksimal 45 orang. Jatahnya Solo itu hanya 8 bis. Tidak boleh lebih dari 8 bis. Maka nanti kami mohonkan terutama yang rombongan 8, yang 9 orang yang di manifest tertulis rombongan 9, nanti kita ecer. Sementara terpisah dulu dari pasangannya. Kurang lebih 4 jam untuk sampai ke Mekah. Itu kemarin paspornya sudah kita cek dan alhamdulillah paspornya semuanya insya Allah lengkap. Jadi kalau ingin jenengan sing khawatir, paspor itu dijaluk karo mbak-mbak kayak piye gitu. Memang Bu, jenengan ting Arab niki, ting Saudi selama perjalanan haji tidak boleh pegang paspor. Bagian paspor iki malah kaos. Nah, sampai di bis, kita kemungkinan besar jam 2 akan diberangkatkan. Nah, lalu sudah semuanya berpakaian ihram, yang ibu-ibu juga sama. Kita akan berjalan dari Madinah menuju namanya Bir Ali atau menuju Masjid Dzul Khulaifah. Ya, apa Bu? Bir Ali. Bir Ali itu adalah mikot makani bagi jamaah haji yang datang dari kota Madinah. Kalau kita dari kota Madinah, jadi nanti mikot kita akan dilakukan di Bir Ali. Nah, setelah sampai Bir Ali, semuanya akan turun dari bis. Semuanya akan turun dari bis, lalu kita akan mengambil niat ihram di situ. Monggo sarang-sarang kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nah, niatnya simpel. Labbaik Allahumma umratan. Setelah berniat
maka jenengan sudah berihram. Larangan-larangan ihram sudah berlaku. Bapak-bapak sudah tidak boleh memakai daleman, baik atasan maupun bawahan. Orang itu gue sepak, tidak boleh pakai sporot. Jadi tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Setelah itu panjenengan sholat sunat ihram, setelah selesai naik ke bis. Naik ke bis kembali sesuai dengan rombongannya masing-masing. Kita akan naik bis, bla 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 bla, kurang lebih 4 sampai 6 jam perjalanan dari Bir Ali atau Madinah menuju kota Mekah. Saya sudah lihat manifest, kita insya Allah akan semuanya akan tinggal di Hotel Kiswah Tower di sektor Jarwal. Jadi sektor kita sektor 4. Jarak Hotel Kiswah yang dulu pengalaman saya tahun 2019 itu kalau jalan kaki 10 menit sampai Masjidil Haram. Tapi nak jadikan sebuah jalan awan-awan jadi 15 menit gitu. Tapi kurang lebih jaraknya Hotel Kiswah menuju Masjidil Haram itu kurang lebih 800 meter. Tidak ada 1 kilo. Nah, tapi tetap ada layanan bis. Bis yang mengangkut jamaah dari hotel ke terminal Ship Amir itu tetap ada. Cuma saya beritahukan bahwa dari terminal Ship Amir menuju Masjidil Haram jalan kaki yang kurang lebih hampir 500 sampai 800 meter. Gratis. Seluruh bis yang kita tumpaki gratis kecuali jenengan nambah kiambak. Nah, nambah kiambak atau ziarah tambahan itu tambah bayar. Nah, setelah sampai Hotel Kiswah, dari sektor memberitahukan bahwa pembongkaran bis akan dilakukan secara bertahap. Tidak bisa 8 bis semuanya masuk ke halaman hotel, tetapi nanti akan dimasukkan 2 bis. Karena pemerintah di kota Mekah masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi bis akan dibongkar 2-2, sabar, urut. Nah, kurang lebih kita akan sampai di Mekah jam 8 atau jam 9 malam, paling lambat jam 10 malam. Setelah sampai hotel, panjenengan istirahat sejenak, lalu melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak kosong. Tolong ini karob nanti dicatat dan regu bahwa seluruh jamaah setelah tiba di hotel, karena maghrib dan isya kita tidak mampir di masjid, maka selama di perjalanan, maka nanti kita akan sholatnya jamak takhir di hotel. Zuhur asar jamak tinggi. Maka isya maghribnya nanti dijamak di hotel di Mekah. Nah, setelah istirahat sejenak di hotel, panjenengan baru kemudian nanti menunggu aba-aba untuk kita dorong menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Nah, rombongan 3, Pak Roji sudah punya mutawif belum? Sudah, oke. Berarti rombongan 3, kalau mutawif. Rombongan 6? Sudah. Rombongan 5? Ada ya? Rombongan 4? Belum ada. Jadi nanti rombongan yang sudah punya mutawif secukupnya istirahat, begitu mutawifnya datang segera melaksanakan ibadah atau umroh wajib bersama-sama. Syukur rombongan itu terus bareng sehingga tidak ada jamaah yang tercecer, melaksanakan tawaf, sa'i, lalu tahallul. Setelah tahallul selesai, maka panjenengan sudah boleh melepaskan kain ihram dan juga sudah tidak berlaku larangan ihram bagi panjenengan. Nah, sampai di sini, monggo. Saya termasuk jamaah yang kena dampak ketinggalan. Oh ya, gimana Pak? Nah, ini katanya di sana langsung kembali ke urutan yang awal. Ini saya dari kloter 4 mundur jadi kloter 6. Sampai situ di sana gimana ikut kloter 6 maupun ikut kloter 4? Selama belum ada surat resmi memindahkan jenengan ke kloter 4, ke seluruh kegiatan jenengan ikut kloter 6. Jadi selama belum ada perintah dari Dakar Mekah, jenengan balik ke kloter 4
selama itu jenengan adalah kloter kami. Gitu aja Pak. Soalnya nanti kalau jenengan masih berpikir terus kloter 4 malah ibadahnya makin kacau. Jadi yang dipikir sekarang adalah jenengan ikut kloter 6. Gitu ya. Monggo silakan yang mau bertanya. Nganggo ekran patiknya banyak lagi. Betul. Untuk bis menyesuaikan rombongan sejak dari tanah air. Rombongan 4 jumlahnya 44 toh? Rombongan 4 jumlahnya 44, rombongannya 5 44, Pak Ronji rombongan 3 juga 44. Sesuai dengan itu ya, enggak sesuai pembagian rombongan dan regu di tanah air. Bis itu. Oh beda itu. Beda dengan yang di bis. Beda dengan yang di bis. Kalau yang di bis itu kayak Pak Muhlisin harusnya rombongan 4 masuk di bis 3. Sesuai dengan rombongan. Jenengan misalnya karamnya Mas Gus Ali Fahmi. Berarti yang rombongan 6 itu ikut Gus Ali Fahmi semua. Dibuat untuk arumnya. Arum terus nanti kumpul di Ya boleh. Ya gimana Mas? Oh di sini di depan hotel kita. Ya. Gus, itu kan rombongan 6 itu sudah 45 ditambah dengan rombongan yang kemarin. Itu kan mau ditambahin lagi apa enggak kalau sudah 45? Enggak 44, rombongan 64. nanti dibagi Iya 44. 44. Rombongan 6 itu 44. Kita cek semuanya semalam sesuai manifest 44. Jadi ngikuti rombongan yang sudah dibentuk di tanah air. Artinya di tanah air itu waktu jenengan dikumpulkan di Kemenak Demak itu kan sudah perombongan toh? Ya sudah sesuai itu. Tambahannya itu hanya yang tambahan 8 itu bukan, jenengan enggak. Jenengan ganti yang di rombongan 4 atau 6 itu nanti dicek. Jenengan bis berapanya nanti dicek di tempat apa gitu. Saya lupa. Tapi yang jelas paspornya pun tenang, paspornya masih sama kita. Nah, tambahannya mohon izin ketua rombongan, jenengan nanti akan kita tambahi masing-masing satu dari rombongan 9. Jadi di manifest kita ini kan ada namanya rombongan 9. Rombongan 9 itu termasuk Bu Farokah nomor 353, yang kursi 353 sampai kursi 360 itu nanti akan kita bagi. 353 di rombongan 1, 354 di rombongan 2, dan seterusnya sampai rombongan 8. Jadi kalau sesuai manifest, masing-masing rombongan jumlahnya 44. Tetapi nanti akan kita tambahi 8 orang yang di kursi 353 sampai kursi 360. Begitu. Monggo ada lagi? Sedikit Pak. Katanya pakai ihramnya apakah di sini atau nanti di beralih? Pakai ihramnya di sini ya. Bapak-bapak memakai kain ihramnya sejak sebelum zuhur. Jadi jenengan jamaah zuhur di masjid itu sudah pakai kain ihram. Terutama bapak-bapak disiapkan itu. Di sini, dari sini bukan di Bir Ali. Di Bir Ali itu tinggal ngambil niat sama sholat sunat. Jadi tidak lagi di Bir Ali jenengan buka tas. Nanti waktunya terlalu lama Pak. Tapi belum niat. Tapi nggih ampun niat riyen. Gimana Bu? Zuhur kan agak tadi katanya suruh jamak Tidak kosong. Jamak takdim tapi tidak kosong. Tapi tidak kosong. ikut imam berarti. Ikut imam nggak apa-apa. Luhurnya Iya. ikut imam. Ya asarnya nanti sendiri. Oh iya. Asarnya sendiri. Ya. Asarnya sendiri. Karena gini Bu, karena kita tidak tahu perjalanan ini kadang kita tidak tahu nanti akan berhenti di mana. Oh iya, jamaah takdim itu nanti jenengan tetap ikut duhurnya ikut imam masjid Nabawi, dan nanti jenengan juga berdiri untuk sholat asar jamaah takdim tapi tidak kosong. Oke, paham ya? Sama-sama. Jadi kata Pak nggih, saking hotel jenengan tindak masjid sing dhuwur niku mun kagem pakaian ihram. Langsung hotel sudah tidak perlu lagi kalau tas tentengnya sudah di bawah semua,
jenengan tidak perlu naik ke atas. Nah, kita sudah siap. Jam 2 semoga pendorongan tepat waktu lancar, kita menuju Bir Ali atau Dzulhulaifah. Gus, dijelasin juga jamak takdim atau jamak takhir itu supaya mungkin kalau ada yang belum tahu atau gimana itu berapa rakaat. Jadi setelah sholat lohor jamak takdim 2 rakaat atau berapa, jadi harus Sudah, kalau nggak kosor kan sudah jelas Pak. Saya udah ngomong nggak kosor, berarti jamak takdimnya tidak kosor ya. Asarnya tetap 4. Asar. Nah cuma yang malamnya asar maghrib sama isaknya 2 rakaat boleh. Di lobi ya. Di lantai 1. Di lobi, bukan lantai 1, lobi G, lantai G. jamaahnya. Nah, selama perjalanan dari Bir Ali menuju kota Mekah, para ketua rombongan kita minta untuk memperbanyak bacaan talbiyah. Ya, membaca bacaan talbiyah. Ibu nak wis ngantuk wis sare. Jadi anak tinggal kan mesti oke, setengah jam pun sare nih. Nah, tapi sebelum pakai sare, monggo para ketua rombongan nanti selama di bis perjalanan dari Bir Ali menuju kota Mekah jenengan memperbanyak bacaan talbiyah. Jadi begitu naik, ya. Iya, begitu naik nanti talbiyah bersama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Untuk yang dari sini untuk mana berangkat ke Ali. Bir Ali. itu kan dari sini kan bawa kursi roda, sedangkan kursi roda itu kan dari sini, apakah perlu dibawa? Kursi rodanya? Ya, Maksudnya gimana Pak? Kursi roda? kursi roda kan dipinjam dari sini. Nah, pinjam dari sini, apakah dibawa ke Mekah atau mungkin juga di Oh, bentar nanti kita koordinasikan ya Pak. Nanti kita koordinasikan dulu. Kalau yang kursi rodanya pinjaman dari hotel ya, nanti kita koordinasikan dulu Pak. Monggo Pak Rozi, ada yang ditanyakan? Monggo. Yang lain? Karena 5? Mbak Ira? Ya, nanti sambil mungkin ada beberapa hal dari panjenengan yang masih mau ditanyakan. Ini ada sedikit tambahan dari tim kesehatan berkaitan dengan hal ihwal kaitan dengan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini saya akan memberikan sedikit wejangan gempa jenengan. Ini nanti 2 hari lagi kita sudah akan melaksanakan umroh wajib. Jadi Bapak Ibu untuk ibadahnya dijaga kesehatannya, terutama jangan mempuaskan untuk ibadah yang sangat capek. Terutama ini kan sudah Bapak Ibu sudah keroda semua, nggih. Mungkin untuk ibadah yang sangat capek, keroda atau dengan ke makam atau ke tempat yang sangat capek dihentikan dulu.
yang takut minum banyak sehingga terjadi dehidrasi dan terjadi panas. Oke. Banyak yang batuk pilek karena takut minum banyak. Oke. Jadi upayakan tetap minum, jangan sampai haus. Kalau kita kondisi di luar panas, kemudian kita minum itu pipisnya tidak akan banyak. Dia akan terjadi keringat. Ngoten nggih. Ya, terus nanti jangan lupa bawa alas kaki, jangan sampai lupa dari masjid. Kita kan nanti sholat terakhir zuhur ya Pak. Itu jangan sampai alas kakinya tertinggal. Soalnya kita nanti kembali ke sini langsung ke Bir Ali. Jangan sampai ke tempat hotel ke Bir Ali tidak menggunakan alas kaki. Nanti terjadi melepuh lagi seperti banyak jamaah yang melepuh karena kepanasan. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oralnya sudah habis ya Bu. Oh iya nanti minta saya lagi Pak. Bukan puisi Pak Rid. Orangnya habis bisa minta lagi ke tempat saya nggih Bapak Ibu. Monggo, silakan misalnya ada hal-hal yang masih mau dikonfirmasi atau ditanyakan. Cukup? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Kalau memang cukup jelas, untuk rombongan 1 sampai rombongan 6 kita cukupkan. Untuk selanjutnya kami akan membriefing untuk rombongan 7 dan rombongan 8. Mari kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah SWT melancarkan ibadah kita. Dan semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kalau berdua iya kata saya ini suratul mustaqim. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.